Ya, silakan Ade teliti kembali ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ya, saya sudah tuliskan ya untuk pertidaksamaan yang diketahui. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, apakah negatif 1,5 merupakan anggota SPTLDV-nya? Oke. Adik boleh substitusikan ke tiga pertidaksamaan yang kita dapatkan ya. X lebih besar sama dengan min 2, maka betul ya, karena di sini kan X-nya adalah min 1, Y-nya itu adalah 5. Sekarang kita substitusikan ke pertidaksamaan yang kedua. X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. Maka min 1 ditambah 5, apakah kurang dari sama dengan 7? Betul ya. Ini berarti kan 4 kurang dari 7, betul. Pertidaksamaan yang ketiga, X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan min 2. Kita substitusikan X-nya min 1 dan Y-nya 5. Min 1 kurangi 10 itu adalah min 11. Apakah min 11 itu kurang dari 2? Betul sekali. Lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan yang keempat. 2X dikurangi Y lebih besar sama dengan min 7. Ya, berarti 2 dikalikan min 1 dikurangi 5. Apakah lebih besar sama dengan min 7? Ini berarti kan min 2, min 5 ya. Oke. Apakah min 7 lebih besar sama dengan min 7? Ini juga benar. Jadi benar ya, titik tersebut adalah anggota SPTLDV. Nah, adik boleh disubstitusi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Apakah 1,2 ya, ini ada 1,2 merupakan anggotanya juga? Ya, kita lihat ya. Kalau misalkan saya substitusikan nih, ini ada 1. Ini kan 1, berarti sini 2 ya, 1,2 di sini nih. Nah, ini berarti berada di dalam DHP ya. Maka betul. Boleh kamu masukkan kayak gitu. Atau misalkan kita coba ya, Dek ya. Saya substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. Apakah X lebih besar sama dengan min 2? Di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2 untuk pernyataan yang kedua. Apakah 1 lebih besar sama dengan min 2? Pernyataan yang benar. Lalu pernyataan yang kedua untuk pertidaksamaan yang kedua ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. 1 ditambah 2 apakah kurang dari sama dengan 7? Betul juga. Oke, pertidaksamaan yang ketiga, X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan min 2. Ya, kita masukkan X-nya 1 dikurangi 2, Y-nya 2. Apakah kurang dari min 2? 1 dikurangi 4 itu min 3. Min 3 kurang dari min 2. Ini juga betul. Pertidaksamaan yang keempat, 2X dikurangi Y lebih besar sama dengan min 7. 2, X-nya adalah 1 dikurangi 2, apakah lebih besar dari min 7? 2 kurangi 2, 0. 0 lebih besar dari min 7, itu juga benar. Maka titik 1,2 itu merupakan anggota SPTLDV. Lanjut ya. Kita masuk ke pernyataan terakhir. Pernyataan yang ketiga. Apakah titik 3,1 itu berada di dalam DHP nih ya, coba ya. Ini kan X-nya 2, ini X-nya 3. 3,1, 1 di sini nih. Nah, ini kan di luar DHP ya. Maka ini pernyataan yang salah. Dimasukkan kayak gitu boleh. Nanti ada substitusi ke masing-masing pertidaksamaannya juga boleh. Ini pernyataan yang salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Luas sebuah daerah dibatasi oleh sistem pertidaksamaan berikut. Pasangan nilai berikut yang merupakan anggota SPLTDV-nya. Kita buat dulu ya. Ini berarti kan akan saya cari dulu titik potongnya. XY di sini 0, di sini 0 ya. Pada saat X-nya 0 maka Y-nya 5. Pada saat Y-nya 0, X-nya itu juga 5 ya. Nah, maka nanti sini 0,5 dan 5,0. Kita gambar dulu deh. Kita gambar dulu ya. Ini ada X, di sini ada Y. 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekira-kira di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke.
Ya, di sini ya, kurang lebihnya ya. Ya. Sekarang saya akan menggunakan uji titik. Kita substitusikan pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Apakah 0 itu kurang dari 5? Ini pernyataan yang benar. Maka sampahnya ke sana. Sampahnya menjauhi 0,0. Ingat ya, kalau perbedaannya itu lebih dari 1, saya gunakan DHP itu yang bersih. Y sama dengan 3. Ini 3 di sini ya. Nah, saya buat dulu kayak gini. Nah, kalau Y kurang dari sama dengan 3, berarti yang salah tuh ke atas. Nah, ini berarti sana salah. Kalau kurang dari 3 berarti yang benar kan ke bawah ya, Dek. Selanjutnya, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, itu artinya DHP-nya berada di kuadran 1. Nah, ini berarti DHP-nya itu di kuadran 1 ya, yang bersih adalah ini. Nah, maka berupa trapesium. Oke. Ini adalah DHP-nya yang saya buat kuning. 1,4. 1 ini 4 di sini ya. Maka tidak ada di DHP. Ini salah. 2,5. Ini 2. 5-nya kan di atas ya, Dek. Ya, salah. 3,3 ya. Ini 3,3 di sini ya, Dek. Nah, di sini nih, maka di luar DHP salah. 4,1 ini 4, 1 ini nih ya, ini 4,1, betul ya. 4,1 itu ada di DHP, maka poin D benar. 5,3 itu di luar ya, di sini ya. Ya, berarti salah. Oke, jawabannya adalah poin D. Lanjut ya ke soal nomor 18. Luas daerah tersebut apakah kurang dari 12,5? Nah, kita lihat ya. Ini berarti sebuah trapesium siku-siku. Maka nanti rumusnya luas itu apa? Rumusnya luas adalah jumlah sisi sejajar saya bagi 2, lalu saya kali dengan tinggi. Nah, berarti kan ini yang alasnya yang mana, Mbak? Alasnya itu yang bawah ya. Dari 0 sampai dengan 5. Itu alasnya, berarti saya tulis ini 5 ditambah, nah yang B nya mana, Mbak? Ini dari 0 ini sampai sini saya akan mencari titik potong dulu. Titik potong, ini titik potongnya belum ngerti. Nah, kita akan cari titik potongnya ya. Nah, itu kan berarti pada saat Y nya 3 kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 5 ya. Kita masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 5. Maka nanti X ditambah 3 sama dengan 5. Maka X nya adalah 2. Oh, ini berarti titik potongnya sini 2 deh. 0 ke 2, maka nanti sini 2, panjangnya dibagi 2. Tingginya berapa? Tingginya itu yang ke sini. 0 sampai 3 ya. Kalikan 3. 5 tambah 2 itu adalah 7. 7 kali ya, kalau enggak 7 bagi 2 dulu ya, adalah 3,5. 3,5 saya kali dengan 3. 5 kali 3 itu 15, nyimpen 1, 9 tambah 1 itu 10. 10,5 Dek. Apakah kurang dari 12,5? Betul. Apakah luasnya 12,5? Salah. Apakah luas tersebut 10,5 satuan? Betul. Apakah daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga siku-siku? Salah. Apakah berbentuk trapesium siku-siku? Betul. Oke ya, kita ke soal nomor 19. Himpunan P 1,-1, 1,1, 2,2, dan 3,1. Apakah merupakan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut? Kalau adik perhatikan ya, ini kan min 2x kurang dari sama dengan 4. Ini semuanya sama ya. Maka untuk min x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4 ini tidak perlu kita koreksi ya, karena semuanya sama. Nah, sekarang kita masukkan ke pertidaksamaan yang selanjutnya. Ini adik bisa menggunakan metode substitusi sih, soal seperti ini. Saya akan cocokkan untuk 2x min y kurang dari sama dengan 4 untuk poin ini ya. Kita substitusikan pada saat x nya 1 min 1, maka 2 kalikan 1 dikurangi y nya min 1, apakah kurang dari sama dengan 4? 2 ditambah 1 kan 3 ya, 3 kurang dari sama dengan 4, betul.
Oke, coba 1,1, maka 2 kalikan 1 dikurangi 1, apakah kurang dari sama dengan 4? Betul juga. Selanjutnya kita substitusikan 2,2. 2 kalikan 2 dikurangi 2, 4 kurangi 2, apakah kurang dari sama dengan 4? Betul lagi. Kita substitusikan 3,1, 2 kalikan X-nya 3 dikurangi 1. Nah, ini apakah 6 dikurangi 1, 5 itu kurang dari 4? Salah. Maka ini salah. Gitu deh. Nah, sekarang kita akan coba pada saat X min Y kurang dari sama dengan 1. Saya masukkan pada saat X-nya urut ya, 1, min 1 ya, 1 dikurangi min 1. Apakah kurang dari sama dengan 1? Ini kan 1 tambah 1, 2. 2 kurang dari 1, maka pernyataan salah langsung. Lanjut, kita pakai pertidaksamaan yang di poin C. X min Y kurang dari sama dengan 3. Kita akan cek satu-satu ya titiknya ya yang di sini ya. Sekarang saya masukkan 1, min 1, 1 dikurangi Y-nya min 1. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Betul. Kita masukkan lagi 1,1. 1 dikurangi 1. Apakah 0 kurang dari 3? Ini juga betul. Selanjutnya kita substitusikan 2,2. 2 dikurangi 2, apakah kurang dari 3? Betul. Kita masukkan yang terakhir 3,1. Apakah 3 kurangi 1 kurang dari 3? Betul juga. Ini berarti pada saat kita substitusikan semuanya benar. Jawabannya adalah poin C ya. Kenapa bukan D? D juga sama ini. X min Y kurang dari sama dengan 3, tapi salahnya di Y lebih besar dari 0. Ini salah. Kenapa? Karena di sini titiknya ada yang Y-nya kurang dari sama dengan 0. Maka poin D salahnya di situ. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 20. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang. Proses pembuatan kedua jenis barang menggunakan dua jenis mesin. Setiap unit barang A, oke, berarti barang A Mbak anggap sebagai X, memerlukan 50 menit proses dan pada mesin 1, 30 menit proses pada mesin 2. Ya, oke ya, saya buat tabel. Tabelnya adalah saya buat di sini ada itu ya, unit barang A itu adalah X, lalu ada unit barang B, di sini ada Y. Saya buat di sini mesin ya. Mesin 1 dan mesin 2. Ya, untuk unit barang A 50 menit menggunakan mesin 1, mesin satunya itu 50 menit dan 30 menit mesin 2. Ini saya buat 30 menit. Lalu pada unit B memerlukan 24 mesin 1, oke, mesin satunya 24 dan 33 menit mesin kedua, 33. Selanjutnya mesin 1 dapat digunakan maksimum 40 jam. Nah, ini berarti maksimumnya 40 jam. Sedangkan mesin 2 itu maksimumnya 35 jam. Ini maksimum 35 jam. Pada kondisi awal terdapat 30 unit barang A dan 90 unit barang B di dalam gudang. Diprediksi akan ada permintaan 50 unit barang A dan 105 unit barang B. Pabrik memproduksi X unit barang A dan Y unit barang B. Model matematikanya. Nah, karena tadi di gudang itu awalnya ada 30 unit barang A ya, padahal ada permintaan 50. Maka nanti kita sudah dapatkan ya, untuk persamaan yang pertama itu X-nya harus lebih besar sama dengan 20. Butuh 20 lagi ya. Nah, di sini ada 90 unit barang B, permintaannya 105, maka Y-nya itu harus melebihi sama dengan 105, Mbak kurangi 90 ya, 15. Oke. Ini pertidaksamaan yang sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang coba pertidaksamaan yang ketiga. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ketiga ini saya pakai ini ya, berarti kan 50X ditambah dengan 24Y
Ini kan tadi mesin waktunya dalam bentuk menit ya dek. Nah ini kok jam, maka jamnya saya jadikan menit. 40 dikalikan 60 ya, 2400 ya. Ini waktunya nggak boleh melebihi 2400. Kita bisa sederhanakan masing-masing bagi 2, maka nanti 25x ditambah dengan 12y tidak boleh melebihi 24 bagi 2 itu 12, 1200. Oke ya, ini adalah persamaan yang ketiga. Ini yang ketiga ya dek, saya tulis ini langsung aja, ini yang ketiga. Lanjut kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu pada saat mesin kedua. Maka nanti 30x ditambah dengan 33y tidak boleh melebihi 35 jam. 35 saya kali dengan 60 itu adalah 2100 ya, nggak boleh melebihi 2100 menit. Ini kita bisa masing-masing bagi 3 ya. 30 bagi 3 itu adalah 10, 33 bagi 3 itu adalah 11, 21 bagi 3 itu adalah 700 ya. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang keempat. Kita sudah dapat semuanya ya. Mana yang sama nih? 25x ditambah 12y, 25x tambah 12y, ini semuanya sama, kurang dari sama dengan 1200. Ini betul, lanjut. 10x ditambah 11y, 10x tambah 11y kurang dari 700, ini betul, ini juga betul ya dek. Oke, selanjutnya x lebih besar sama dengan 20 ini, dan y lebih besar sama dengan 15 ini guys. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.